Di sebuah dunia yang tak pernah mengenal damai, klan sayap perak adalah pelindung terakhir yang menjaga keseimbangan. Mereka dikenal karena pusaka legendaris mereka, pedang sayap, sebuah senjata mistis yang dikatakan mampu memanggil badai dan menghancurkan musuh dalam sekejap. Namun, pedang itu memiliki rahasia gelap. Ia hanya tunduk pada pemilik yang hatinya bersih. Siapapun yang mencoba menggunakannya dengan niat jahat akan dirasuki kekuatan gelap yang tak terkendali. Namun, pada malam gerhana total, sebuah bencana terjadi. Seorang pengkhianat dari dalam klan, Darian, membantai penjaga kuil dalam kegelapan dan mencuri pedang itu. Saat ia melarikan diri, sebuah gempa mengguncang tanah, langit menjadi merah, dan tanda kehancuran mulai terlihat. Darian tak menyadari bahwa ia telah membangunkan sesuatu yang jauh lebih mengerikan di dalam pedang itu, roh prajurit kuno yang haus darah. Kaela, seorang prajurit muda yang baru saja dilantik sebagai pelindung klan sayap perak, adalah satu-satunya yang selamat dari pembantaian di kuil. Saat ia menyadari pedang itu telah hilang, ia mendapati pesan berdarah yang tertinggal di dinding kuil. Pedang ini akan membawa akhir. Temukan aku di gerbang kekosongan. Kaela memutuskan untuk mengejar Darian meskipun ia tahu risikonya besar. Dalam perjalanannya, ia menyelinap melalui hutan gelap di mana ia dihadapkan oleh makhluk-makhluk bayangan yang dikirim oleh pedang itu untuk menghalangi langkahnya. Mereka tidak bisa dibunuh oleh senjata biasa. Setiap serangan mereka membuat Kaela semakin lemah. Tapi ia terus bertahan, menggunakan kecerdikannya untuk lolos dengan cara memanfaatkan lingkungan, seperti jebakan alam dan racun tanaman. Setelah perjalanan panjang dan nyaris kehilangan nyawanya beberapa kali, Kaela akhirnya tiba di gerbang kekosongan, sebuah gua raksasa yang dipenuhi simbol-simbol kuno. Di sana, ia menemukan Darian yang hampir sepenuhnya dikuasai oleh roh pedang. Wajahnya berubah, tubuhnya dililit petir hitam yang tampak hidup, dan suaranya kini menyerupai dua orang berbicara sekaligus. Kaela, suara itu menggema, kau datang untuk mati. Kaela mencoba berbicara dengan Darian, mencoba mengingatkannya pada masa lalu mereka sebagai teman seperguruan. Tapi Darian sudah terlalu jauh dikuasai. Ia menyerang Kaela dengan kekuatan luar biasa, membuat Kaela terhempas ke dinding gua. Namun, Kaela tidak menyerah. Ia mengingat ajaran gurunya bahwa pedang itu hanya tunduk pada seseorang dengan hati yang benar-benar murni. Dengan luka di sekujur tubuh, Kaela mendekati Darian dan menyerahkan dirinya pada kekuatan pedang, mencoba menantang roh yang menguasainya. Roh pedang menerima tantangan Kaela, menyeret mereka berdua ke dalam dimensi bayangan di mana waktu dan ruang hancur berantakan. Di sana, Kaela harus menghadapi versi dirinya sendiri yang penuh kebencian dan ketakutan. Setiap kali ia menyerang, bayangannya justru menjadi semakin kuat. Kaela menyadari bahwa ia tidak bisa menang dengan kekerasan. Ia harus menerima ketakutannya, menghadapi kebenaran bahwa ia selalu meragukan dirinya sendiri. Dengan keberanian yang baru ditemukan, ia memusatkan seluruh energinya pada niat murni, melindungi klannya, bukan untuk kekuasaan, tetapi untuk perdamaian. Di saat terakhir, Kaela berhasil merebut kendali pedang dari roh jahat itu, mengusirnya kembali ke dalam dimensi bayangan. Dimensi itu mulai runtuh, dan Kaela harus melarikan diri bersama Darian yang pingsan. Namun, gerbang di dunia nyata mulai menutup. Dengan sisa kekuatannya, Kaela melempar Darian keluar dari gerbang tepat sebelum semuanya runtuh, mengorbankan dirinya untuk menyegel roh pedang itu selamanya. Klan sayap perak akhirnya kembali tenang, tapi kehilangan Kaela meninggalkan luka mendalam. Darian, yang diselamatkan oleh Kaela, kini menjalani hidupnya dengan penyesalan, berjanji untuk melindungi klan menggantikan Kaela. Namun, di malam yang gelap, sebuah bisikan terdengar di angin, "Aku akan kembali." Dan pedang itu, terkubur dalam dimensi bayangan, bergetar seolah menunggu untuk dibebaskan sekali lagi.